Survei terkini dari setidaknya ada 3 lembaga, ada LSI, kemudian ada IPO, Indonesia Political Opinion, dan juga Indikator Politik Indonesia. Ke Mas Adi, kalau kita lihat dari 3 survei terakhir itu elektabilitas Ganjar trennya menurun. Saya ingin tanya, apakah betul elektabilitas Ganjar ini trennya menurun? Salah satunya karena narasi-narasi kritik yang belakangan sering menyerang pemerintah. Kalau saya membaca hasil survei yang tadi dimunculkan, saya kira itu boleh sambil dimunculkan lagi teman-teman hasil saya kira surveinya? itu survei dimunculkan sebelum Ganjar memberikan nilai 5 ya untuk supremasi hukum. Kalau tidak keliru ini kan 3 hari 4 hari yang lalu kan Ganjar ngomong ini. Rilis ini kan sebenarnya kalau tidak salah sekitar sebulan yang lalu. Jadi itu di luar itu sebenarnya. Saya nggak tahu kalau setelah Ganjar memberikan angka 5 terhadap potret hukum, apakah naik ataukah justru turun? Kan perlu diuji lagi kalau kita membaca survei. Itu yang pertama. 17 November. Iya, itu kan sebelum Ganjar ngomong ini, Bang. Sebelum Ganjar ngomong Minggu lalu. angka 5. Oleh karena itu, bagi saya memang ke depan menjadi pertaruhan yang cukup luar biasa. Apa yang dipertaruhkan? Karena memang tanpa mengkritik sekalipun harus diakui pendukungnya Jokowi itu secara perlahan ada yang migrasi mendukung Prabowo Subianto dengan Gibran. Karena kan secara perlahan orang mulai terkonfirmasi bahwa pilihan politik Jokowi di 2024 tidak pernah ke yang lain, pastinya ke Prabowo dan Gibran. Dulu mungkin orang masih membaca Jokowi itu main 2 kaki antara Ganjar dan Prabowo Subianto. Tapi ketika Jokowi merestui anaknya maju berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto, ya otomatis pilihan politik Jokowi pastinya tidak yang lain, apalagi ke Anies, pastinya ke Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Ini yang saya kira bahwa harus diakui tanpa mengkritik sekalipun tren bahwa pemilih-pemilih Jokowi non PDIP itu akan migrasi dan pindah ke Prabowo Subianto. Apakah kritik yang dilakukan oleh oleh Ganjar ini kontraproduktif dengan elektabilitas? Kalau kita mau jujur ya harus diakui karena di tengah tingkat approval rating yang 75% ke atas tentu mengkritik Jokowi itu tidak kondusif. Ini yang sepertinya mengkonfirmasi kenapa Puan Maharani itu menyampaikan kepada publik akan mencoba untuk mengevaluasi dan mengkoreksi. Tapi begini, ada ceruk pemilih yang sebenarnya masih bisa dikapitalisasi oleh kubu Ganjar, yaitu adalah orang yang mungkin menganggap persoalan politik dinasti terkait dengan MK-MK, terkait dengan indeks demokrasi yang dianggap turun itu harus sampai ke lapisan masyarakat. Karena yang tahu isu ini kan hanya kelompok menengah ke atas. Masih kelompok atas ya? Di mana gitu ya tingkat cakupan orientasi terkait dengan hal yang negatif ini baru sekitar 15-20%. Mostly 75% masyarakat di bawah itu tidak melihat itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.